Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nikadek Ayu Meliatini. Saat ini saya aktif mengajar di salah satu sekolah swasta di Bali, yaitu di SMA Katolik Santo Yosef Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing mengenai pengalaman saya setelah mengikuti BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMA. Saya mengikuti BIMTEK di Angkatan 10 yang diselenggarakan dari hari Kamis 18 Februari 2021 sampai dengan hari Senin 22 Februari 2021. Di dalam video ini akan dijelaskan mengenai apa sih BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMA dan bagaimana cara mengikuti BIMTEK ini. Semuanya akan dibahas secara tuntas dalam video berikut. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya mengikuti BIMTEK ini. Yang pertama, di halaman Google, kita masuk di mesin pencarian, kita ketikkan https://gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian akan muncul laman seperti ini. Program Guru Belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi dan seterusnya. Oke, saya mengerti. Dan pada pojok kanan atas kita pilih masuk. Nah, pada laman ini kita diminta untuk memasukkan surel, itu dengan menggunakan nomor UKG dan di belakangnya diisikan @guruku.id dan di bawahnya kita masukkan password kita masing-masing. Kemudian pilih masuk. Nah, setelah kita masuk akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah namanya saya dan ini surel yang tadi. Nah, saya ikut MGMP SMA dan mengajar fisika di Kota Denpasar. Jadi saya aktif sebagai guru SMA. Nah, daftar seri yang dapat kita ikuti itu ada beberapa. Ada masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, dan asesmen kompetensi minimum. Nah, karena saya kemarin inginnya mengikuti asesmen kompetensi minimum, jadi saya pilih yang paling bawah. Kita klik selengkapnya. Kemudian akan muncul seperti ini untuk bergabung dengan grup Telegram. Kemudian sertifikat ini kalau kita sudah menyelesaikan pelatihan 100%, sertifikat bisa di-download di sini. Kemudian yang paling bawah, ini adalah BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA /SMK Angkatan 10. Ini diselenggarakan dari hari Kamis tanggal 18 Februari sampai Senin 22 Februari. Dan status saya sudah tuntas karena sudah menyelesaikan pelatihan 100%. Dan di bagian atas ini adalah video. Jadi video pengimbasan AKM. Nah, video yang saya buat ini adalah salah satu tugas. Jadi salah satu tugas mengumpulkan video pengimbasan AKM. Nanti kita tinggal masukkan tautannya di sini, seperti itu. Jadi seperti itu yang cara-cara untuk mengikuti BIMTEK ini sangat simpel dan sangat mudah. Selamat mencoba Bapak Ibu. Kemudian untuk berikutnya, pada video berikutnya kita akan bahas materinya. Jadi apa sih AKM itu? Bagaimana sih pentingnya AKM itu? Jadi mari kita simak video berikut. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai BIMTEK seri assessment. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengikuti BIMTEK ini di Angkatan 10 yang diselenggarakan dari hari Kamis tanggal 18 Februari sampai Senin tanggal 22 Februari 2021. Nah, kita mulai dari tahap orientasi seperti namanya, yaitu pengenalan. Jadi, kebijakan asesmen nasional atau yang disebut AN itu didasarkan refleksi hasil PISA yang diperoleh pada tahun 2018.
Asesmen nasional ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk sistem pendidikan nasional, yaitu mempercepat perbaikan pendidikan nasional. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM yaitu untuk mengukur capaian kognitif, literasi, dan numerasi. Survei karakter yaitu sosial dan emosional yang diukur sebagai pilar karakter yang ingin dicapai. Survei lingkungan belajar yaitu sebagai evaluasi aspek pendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan adanya asesmen nasional ini, diharapkan lulusan yang dihasilkan memiliki kecakapan abad 21 serta memiliki profil pelajar Pancasila. Kecakapan abad 21 antara lain kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan yang menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, selanjutnya konsep asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Untuk petunjuk teknis dan pelaksanaan asesmen nasional, itu akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Bentuk soal asesmen nasional AKM itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, untuk murid kelas 5 itu akan mengerjakan 30 butir soal kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk kompetensi numerasi. Sedangkan untuk siswa kelas 8 dan 11 itu akan mengerjakan 36 butir soal literasi membaca dan numerasi. Nah, sekarang untuk asesmen literasi membaca tingkat SMA itu mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Asesmen numerasi tingkat SMA ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Sekarang kita akan lanjutkan pada tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan teks berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir.
Yang pertama, mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Yang kedua, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa itu sendiri, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik level yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru untuk selalu bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Yang ketiga, itu merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Dalam hal ini, peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara 3 aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Oke, seperti itu sharing yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru. Semoga apa informasi yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.